hari ini pun dari Pak Adok juga akan mengarah ke sana juga. Dari awal kita sudah sampaikan bahwa kita di Kingmi itu utamanya kepada pengajaran, ya, pengajaran. Nah, terus dari mulai persiapan kemarin, koordinasi dengan Kingmi Immanuel melalui Pak Fernando, ya. Sejauh ini saya lihat semuanya sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Terakhir koordinasi untuk sebagai induk, karena kemarin kan memang kita begini sedikit, kalau pos PI, kalau dari kan pos PI gitu ya, ini ada sedikit perbedaan. Kalau dari gereja induk yang membangun pos PI, itu otomatis ya gereja induknya itulah jadi induk. Tapi kalau pos PI yang mengajukan untuk menjadi pos PI di Sinode Kingmi klasis, itu akan kita kasih ke wilayah, ya, kita kasih ke wilayah gereja induk yang sudah ada di wilayah itu. Seperti Grand Wisata ini, ya, kita kasih ke wilayah yang ada di Bekasi dan Cikarang karena Jawa Barat. Nah, makanya di sini tentu ada beberapa faktor, dalam arti apakah pos PI itu dengan induk bisa koordinasi, ya. Makanya kalau kita udah kasih pilihan, ya tentu di situ kepada gembala yang ada di pos PI itu bisa melihat apakah bisa koordinasi dengan dengan induk yang ditawarkan oleh klasis, karena ada beberapa mungkin. Kalau kemarin kan di Immanuel sama yang di Cikarang. Nah, karena Pak Fernando memang selama ini juga ada di Immanuel, ya tentu dia sudah mengerti bagaimana di Immanuel. Nah, itu jadi di sini harus ada koordinasi yang baik antara pos PI dengan induknya. Karena nanti yang untuk melihat apakah pos PI itu sudah dewasa atau belum, bisa didewasakan atau belum, ya tentu induknya, ya, dari gereja induknya. Nah, ini makanya kedepannya harus pos PI ini harus benar-benar menginduk, dalam arti ya banyak berkomunikasi dengan induknya, supaya kalau memang mau nanti bisa cepat menjadi gereja, ya tentu dari induknya akan kasih tahu beberapa hal yang harus dipenuhi, begitu, ya. Nah, ini jadi ini yang saya mau sampaikan di sini, supaya ke depan nanti bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dari induk, ya tentu sebagai induk dia akan membina, dalam arti mengarahkan, atau hal-hal yang lain nanti mungkin di pos PI yang belum bisa dilakukan oleh pos PI itu sendiri, ya tentu induknya, gereja induknya yang akan menghandle. Nah, ini ya Pak Paris, karena Pak Paris nanti jadi gembala di pos PI, jadi koordinasinya seperti itu, Pak. Jadi nanti ya tentu Pak Paris dengan orang-orang yang di Immanuel, dia harus ada komunikasi yang lancar lah, ya. Jangan nanti sendiri-sendiri, atau ada masalah pun nanti Pak Paris ngomong ke klasis gitu. Jangan ke klasis dulu ngomongnya ke induknya dulu. Nanti baru kalau memang perlu klasis ikut untuk menangani, ya akan dilakukan klasis gitu. Tetapi di sini memang harus induk sama pos PI-nya yang bersama-sama terus. Nah, ini yang perlu saya tambahkan sebelum besok rencana tanggal 24 ini kita udah ini ya Pak Fernando, udah koordinasi dengan Pak Gembala, Pak Gembala Immanuel, Pak Pendeta Doh, udah oke ya?
Udah semua ya? Sudah Pak, secara surat menyurat juga cukup lah. Sudah ada balasan juga dari Emmanuel. Oke. Dan itu ditembuskan aja ke klasis ya Pak ya, biar kita juga udah lihat. Iya. Nah, jadi rencana karena kita dari klasis memang berharap supaya POSPEI ini nanti sudah menjadi bagian dari Kingmi pada saat kita Natal klasis kita tanggal 7. Jadi waktunya kan tinggal tanggal 24 sama tanggal 1. Tapi karena dari Immanuel nggak bisa tanggal 1, ya tentu kita cari waktu yang sesuai. Nah, udah disepakati antara tanggal 24 dan tanggal 1 itu udah disepakati tanggal 1 dari Immanuelnya sudah bisa. Nah, jadi nanti ibadah kita untuk mentabisan itu tanggal 24 jam setengah 10 di Kingmi Immanuel. Tentu persiapan-persiapannya bagi yang ditabiskan bisa ditanyakan juga ke klasis, bisa juga nanti ke Immanuel sendiri. Nah, ini yang saya mau tambahkan sedikit. Kalau ada hal lainnya nanti yang mungkin belum terlalu jelas bagi Bapak Ibu, ya tentu bisa ditanyakan ke kita. Dan yang tanggal 24 ini kalau bisa semua semua jemaat yang di Grand Wisata dibawa aja ke Immanuel Pak Paris ya, supaya mereka juga melihat. Ya, saya rasa itu sementara. Kalau nanti ada yang kurang, boleh atau Pak saya ada tambah sebentar sebelum dimulai sama Pak Ado? Sudah cukup Pak, nanti mungkin setelah materi kita nanti finalkan untuk persiapannya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Zed, silakan. Baik, terima kasih Pak Jim. Saatnya kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Adolf. Pak Adolf, karena ini waktu sudah 7.18, jadi tetap kesempatannya 2 jam Pak. Jadi sampai kalau bisa memperkenalkan sampai 9.18 nggak masalah Pak. supaya tetap penuh 2 jamnya. Baik, silakan Pak Adolf. Baik, makasih Pak Ketua Klasis dan juga Sekretaris Pak Ilan Bino, Pak Pendeta. Makasih untuk semuanya, Bapak Ibu, terutama dari POSPEI Narwastu ya. Ketemu kembali dengan saya, Pendeta Debastin Utar-Utar, penasehat dari Sinode ya, Kingmi, mengembalakan di Jemaat Immanuel. Baik, materi saya ini sebenarnya ini 9 session ya, tapi saya kurangin mana ini yang paling penting dulu ini. Mengingat waktunya ya. Ya, jadi memang pembekalan begini kalau di ADRT kita itu 6 bulan. 6 bulan ya. Ini kan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani ya, sudah tahulah apa yang harus dikerjakan, dilakukan dalam satu pelayanan ya. Nah gitu, jadi sudah tahu pasti misi-misinya. Mungkin ini bisa mengingatkan dan menambahkan gitu ya, mengingatkan dan menambahkan Bapak Ibu. Oke, saya coba share materi yang saya sampaikan. Sudah bisa Pak, saya dibuat host Pak, sudah ya? Udah sudah Pak ya, sebentar. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, sudah Pak Paris, kedengaran suara saya jelas semua Bapak Ibu yang dari Narwastu? Jelas kedengaran Pak. Oke. Baik, jadi pembinaan calon ya, kualifikasi pelayan ataupun hamba Tuhan. Tadi kualifikasi itu berarti itu satu kemampuan. Nanti kita lihat apa pengertian dari kualifikasi. Tapi saya baca dulu satu firman Tuhan, nas pengantar di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Ini mungkin sudah sering kita baca, saya ulang lagi. Demikian firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya.
Demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami. Memandang kami ini berarti Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain atau hamba-hamba Tuhan yang lain itu. Saya katakan sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dari perkataan ataupun ucapan dari Rasul Paulus ini sebenarnya pertama mengingatkan dia dengan yang lainnya adalah hamba-hamba Kristus yang dipilih, dipanggil, diutus oleh Kristus. Untuk apa mereka dipilih dan dipanggil dan diutus? Tentunya sebelum mereka diutus ada yang dipercayakan kepada mereka, yaitu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah itu adalah yang tersembunyi, ya, tertutup bagi orang yang belum pernah mendengar atau bagi orang yang belum percaya atau orang pernah mendengar tapi belum terbuka. Namanya apokalipsis atau apokalipto, ya disingkapkan, dibukakan oleh Tuhan kepada para rasul, dibukakan Tuhan kepada para hamba Tuhan, kepada kita rahasia itu, sehingga rahasia itulah sesuatu yang harus kita kerjakan, ya, yang harus diberitakan. Nah, maka dikatakan seseorang yang dipanggil jadi hamba Kristus itu adalah menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan. Nah, pelayan yang bagaimana? Tentu pelayan yang dapat dipercaya. Ya, nanti kita lihat seperti apa pelayan yang dapat dipercaya itu. Ya, saya dahulukan dulu dengan pengertian pelayan, ya, pelayan hamba Tuhan, ya. Itu kalau bicara tentang kualifikasi, nah, kualifikasi berarti adanya keahlian atau kecakapan yang diperlukan melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Tentu ini berhubungan dengan pembangunan tubuh Kristus, ya, melayani di tubuh Kristus. Kualifikasi juga bisa diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pekerja Tuhan, menjadi pelayan Tuhan atau menjadi pengerja Tuhan, ya, atau adalah secara khusus untuk menjadi pengerja di Sinode Kemah Injil Gereja Masa Indonesia, ya. Harus ada persyaratan ini menjadi standar, ya. Ya, kemudian dalam konteks pelayanan ataupun bisa pekerjaan, kualifikasi itu bisa berupa apa? Yaitu berupa karakter, integritas, ya, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, skill, dan juga keterampilan, ya. Nah, kualifikasi yang memadai sering menjadi faktor penentu, ya, bahkan itu bisa menjadi seleksi kalau di satu perusahaan karyawan itu bisa menjadi seleksinya, ya, ataupun pejabat gerejawi, ya, penerimaan untuk suatu posisi, ya. Jadi kalau kita menerima suatu posisi, nah tentu kita harus punya syarat untuk memenuhi syarat tidak untuk posisi itu, untuk menerima suatu jabatan memenuhi syarat atau tidak, itu, ya. Nah, itu pengertian dari kualifikasi, ya. Penting kalau disederhanakan berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerima jabatan gembala sidang, jabatan menjadi pendeta muda, menjadi evangelis, menjadi pengerja, menjadi majelis, atau dalam Alkitab dikatakan penilik jemaat. Itu semua kelompok dari penilik jemaat, ya. Kemudian ada kata hamba Tuhan. Nah, istilah hamba Tuhan tidak asing lagi buat kita, ya. Tapi perhatikan apakah sesungguhnya kita mengerti, ya, makna dari kata hamba Tuhan, atau terutama kata hamba dulu, ya, kata hamba. Ya, kata hamba ada pengertian yang negatif atau pengertian yang positif, ya. Kalau yang negatif, hamba, orang akan mengatakan itu adalah pelayan, pembantu, atau asisten rumah tangga untuk sekarang ini, kan gitu, yang tidak punya hak untuk bicara, hanya mendengar, lakukan, mau apapun itu, entah itu benar atau salah. Nah itu, ya, makanya seperti mengatakan kepada murid-muridnya, engkau tidak lagi menjadi hamba, tapi engkau menjadi sahabat, gitu. Jadi apa bedanya hamba dengan sahabat? Ya, kalau sudah hamba, kalau perjanjian lama, bahkan sebelum para rasul atau sebelum para hamba Tuhan yang diutus oleh para rasul, ya, pengertiannya doulos itu sesuatu yang dikatakan keset,
ya, atau dibilang dengan budak gitu ya, budak hanya melakukan apa kata tuannya. Tapi dalam pengertian sebagai sahabat, ya sebagai sahabat berarti kita berhak untuk bicara, ya, berhak juga untuk mendengar, berhak untuk menyampaikan pendapat. Karena apa? Karena sudah dalam suatu komunitas yang dipersatukan, dipersekutukan oleh Kristus. Jadi dasar dari sahabat itu adalah kasih Kristus, gitu ya. Oke. Nah, ya, pengertian kata hamba Tuhan itu sebenarnya perlahan-lahan sudah mengalami namanya pergeseran, ya, ada suatu perubahan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena hamba-hamba Tuhan sekarang ini sering kita temukan kalau dia sudah hamba Tuhan, ya harus diperlakukan khusus begitu. Jadi harus diperlakukan istimewa, ya, harus diberikan servis yang baik itu. Makanya sekarang ada hamba Tuhan, ya, satu yang bawa tasnya, satu bawa Alkitabnya, satu bawa air minumnya, satu bawa jasnya. Nah, ada lagi hamba Tuhan yang punya pesawat helikopter sendiri, pesawat kapal sendiri di luar negeri sana, dari Afrika itu, ya. Nah, itu luar biasa, dilayani mulai dari naik ke mobil, turun dari mobil, pakai karpet merah, ya, tidak boleh menyentuh tanah. Saya bilang ini luar biasa itu, ya. Nah, ya, jadi harus dilayani, ya, harus dilayani sebelum melayani orang lain. Nah, biasanya hamba Tuhan juga merasa layak dihargai, dihormati. Nah, memang hamba Tuhan harus dihargai, dihormati, tetapi ingat, kita tidak minta dihargai, dihormati oleh orang lain. Tapi apabila kita layak dihargai, dihormati tanpa kita minta pun, mereka akan hargai, hormati. Itu dari kapasitas kita tentunya, ya. Ya, jadi itu. Dia adalah hamba Tuhan. Ya, kalau semua fasilitas ada, oke, siap menjadi hamba Tuhan gitu. Kalau tidak ada, ya tidak mau jadi hamba Tuhan begitu. Berapa persembahan kasihnya setiap kali khotbah, atau satu bulan yang harus digaji kepada seorang gembala. Ya, saya ini udah hampir 20 tahun jadi gembala, nggak pernah digaji oleh gereja, tapi sampai saat ini hidup sehat, gemuk, ya kan gitu. Diberkati Tuhan. Bukan berarti kalau kurus tidak diberkati, ya, jangan juga nanti Pak Kim. Ya, oke, jadi itu, ya. Nah, jadi ini pergeseran, ya, makanya ada orang-orang tertentu dari gereja yang besar, dan gereja itu disebut sebagai gereja yang tempat basah, lalu ditempatkan ke tempat yang kering gitu. Mungkin itu di pegunungan atau di daerah yang tidak ada fasilitas, tidak mau, ya, dibilang turun pangkatnya begitu, ya. Nah, sehingga terjadilah pro kontra, terjadilah keributan, terjadilah konflik, terjadilah perpecahan begitu, ya. Karena apa? Ya karena kedagingan sudah yang muncul, bukan lagi perlayan yang murni. Oke, jadi kita perhatikan di suratnya Rasul Paulus di Roma 1 ayat 1, Paulus menekankan tentang hamba Kristus, ya. Dikatakan ini di awal suratnya, Rasul Paulus menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Dari panggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Begitu juga di hadapan jemaat Korintus. Hal yang menarik kita perhatikan di sini, Rasul Paulus, ya mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa yang memanggil dia menjadi rasul itu adalah Yesus, bukan Sanderhin, bukan Farisi, bukan ahli Taurat, ya, bukan, tetapi adalah Yesus Kristus. Ya, maka dikatakan dia menjadi hamba Kristus, dipanggil semua, dikuduskan. Nah, itu adalah proses. Kata dikuduskan ini kalau di kitab perjanjian yang baru 2023 ini adalah dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Memberitakan Injil Allah. Itu. Jadi Rasul Paulus itu dipanggil, dikhususkan untuk memberitakan Injil. Nah, jadi di sini Paulus menyadari bahwa makna kata hamba Tuhan itu benar-benar melekat pada dirinya, ada pada dirinya, ya. Jadi tidak lebih dari seorang budak yang apapun konsekuensinya, dia harus mengabdikan diri dengan segenap jiwa raganya. Untuk siapa? Untuk tuannya. Tuannya siapa? Yang memilih, mengutusnya itu adalah Tuhan Yesus.
Jadi jelas hamba Tuhan juga bisa diartikan orang-orang yang membaktikan setiap napas hidupnya. Berarti selama kita bernapas, ya, sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum kita innalillahi, ya kan, mengabdikan diri, ya, mengabdikan diri, membaktikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi bukan karena suatu dorongan dari orang lain, tapi itu adalah sudah melekat pada diri kita sendiri, menyatu, kalau dikatakan menyatu dengan pikiran kita, menyatu dengan hati kita, bahkan kalau bisa dikatakan menyatu dengan darah kita, begitu. Di darah kita itu mengalir apa? Darah hamba Tuhan, begitu, ya. Nah, itu ya. Jadi nyawa kita itu adalah nyawa untuk melayani Tuhan. Jadi makanya kalau udah seperti itu, pasti melepaskan segala kenyamanan duniawi. Jadi jangan menjadi hamba Tuhan karena ingin fasilitas, ya, yang lebih baik gitu, ya. Ya, jadi harus tunduk kepada pemerintahan surgawi. Nah, kita ini berarti sedang diutus melebarkan kerajaan Allah. Nah, berarti kalau udah kerajaan Allah, nah siapa rajanya di situ adalah Yesus Kristus, maka kita harus mengikuti sesuai dengan aturan Kristus, ya. Jadi tidak punya hak juga untuk menuntut. Jangan nuntut, aduh sudah sekian lama saya menjadi gembala sidang, kok begini-begini saja keadaan ekonomi saya, keadaan keluarga saya, kok susah, semakin sulit begini, semakin sakit-sakitan. Nah, kita menuntut, ya kan? Nah, jadi juga jangan seperti bos, ya. Jadi hamba Tuhan itu bukan bos, bukan seorang bos yang hanya, bos itu kan biasanya hanya apa? Perintah. Nah, beda dengan pelayan. Kalau pelayan dia perintahkan orang, dia juga lakukan, atau sebelum dia perintahkan orang dia sudah lakukan. Atau kalau bos itu dibiarkan orang bergerak sendiri, lalu dia hanya melihat, mengawasi, itu kan. Nah, maka dikatakan kalau seorang pelayan yang dilakukan adalah marilah kita. Nah, berarti melibatkan orang lain, ya. Jadi bukan Anda, bukan kau, bukan yang gitu. Jadi kita, ya, kita itulah pelayan Tuhan, ya. Dan Paulus juga di sini mengakui dirinya adalah hamba Yesus Kristus. Itu percaya diri yang bukan dibangun dari dirinya sendiri, karena memang jelas dia dipanggil oleh Yesus Kristus pada saat, ya, perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus. Dalam perjalanan ke Damsyik ditangkap oleh Tuhan dan sempat ada peristiwa harus buta berapa hari, 3 hari, dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dari situlah dia diproses, ya, menjadi hamba Tuhan. Dan tidak mudah diterima oleh orang lain, terutama orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula, karena mereka kenal siapa Saulus pada saat itu, seorang penganiaya jemaat, dan punya surat rekomendasi untuk melakukan itu semuanya. Jadi proses, ya, jadi dibantu oleh Petrus untuk meyakinkan bahwa dia sudah dipanggil, diubahkan oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, begitu, ya. Nah, jadi di sini Paulus ini mengedepankan status dirinya, ya, lebih mengedepankan status dirinya sebagai seorang hamba, bukan sebagai rasul, ya, sebagai hamba. Hanya satu kali katakan rasul, tapi yang berikutnya lebih banyak dia adalah hamba. Jadi dalam perjalanan sebagai seorang hamba, yaitu hamba Tuhan, Paulus itu melayani dengan apa? Melayani dengan tulus, ya, tidak bersikap menuntut sekalipun dia punya hak untuk itu, ya kan? Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini hati-hati, ya. Ya, jangan sampai pelayanan itu digunakan untuk keuntungan sendiri. Keuntungan sendiri itu bisa berupa uang. Ya, ini di TikTok, di YouTube ini seringkali disoroti sekarang hamba-hamba Tuhan yang terus-menerus menekankan persepuluhan. Ternyata setelah itu digunakan oleh siapa? Digunakan oleh gembalanya, gitu. Ya kan? Ya, lebih banyak gitu, ya. Nah, itu. Jadi hidupnya benar-benar tergantung kepada persepuluhan. Nah, kalau gereja itu gereja besar mau kecil pun sebenarnya itu tidak boleh itu, ya. Nah, gitu. Saya hari ini tidak hidup dari persepuluhan, tapi saya berikan persepuluhan. Ya, sudah sekian lama saya tidak pernah menerima persepuluhan. Ya, gitu, ya.
Ya mungkin itu yang lain kali ya, orang-orang di luar sana. Di Kingmi tidak ada yang demikian. Di Klasis Kingmi tidak ada. Orang-orang yang kalau ada di Kingmi seperti itu tidak lama itu. Ya akhirnya dia pindah lagi ke gereja lain yang menekankan fasilitas. Ya bahkan dulu ada 2 gereja keluar hanya karena tawaran uang 5 juta dari sinode lain. Bukan 2, hanya ada 3 kalau nggak salah waktu itu ya. Ya keluar hanya tawarin 5 juta kan, ditawarin akhirnya keluar begitu, pindah ke sinode lain. Ternyata hanya 1 kali sampai sekarang ini akhirnya gereja itu nggak berkembang. Ini kalau hati-hati kalau udah motivasi kita seperti itu ya. Ya oke, jadi jelas kata hamba di sini biasanya dipakai untuk orang-orang suruhan ya, yang bekerja keras ya, mendayung sebuah kapal ya. Kalau kapal yang tanpa mesin atau perahu lah gitu, atau kapal isi nakodanya ya bisa ya. Nah seorang suruhan, nah ini agak sedikit dikatakan negatif ya, seorang suruhan. Siapa mau jadi orang suruhan ya? Manusia sekarang ini sudah banyak yang dan tidak mau menjadi orang suruhan, maunya bos, hanya mau memerintah saja gitu ya. Karena kadang-kadang saya perhatikan juga kalau di mahasiswa teologi semester 1, semester 3 itu malaikat itu semua itu luar biasa nurutnya, hormatnya. Tapi kalau naik sedikit sudah senior 4 sampai 5 bukan malaikat terang lagi ya. Sudah seperti malaikat ya, mirip-mirip Lucifer begitu ya kan, udah sombong begitu ya. Aku ini udah senior gitu. Saya perhatikan begitu, makanya tidak tahu. Perhatikan di sini ada 2, seolah-olah ini berbeda gitu ya, pelayan dan hamba. Pelayan dan hamba ya. Nah ini sebenarnya saling melengkapi ya, saling melengkapi, tidak ada perbedaan tuh ya. Ya kalau sekarang udah pakai mesin, udah jarang kecuali perahu ya. Nah atau bertanggung jawab kepada siapa? Kepada atasannya. Siapa? Nakodanya. Siapa nakodanya? Kalau di kapal ada nakoda ya. Ya jadi harus tunduk kepada perintah apapun kata nakodanya ya. Nakodanya tentu nakodanya itu tidak akan mencelakai ya, tidak akan pernah mencelakai. Nakoda itu adalah seorang nakoda yang bertanggung jawab. Dia harus membawa kepada jalan yang baik, jalan yang benar. Jangan sampai nabrak batu karang di laut. Itu berbahaya. Nakoda itu udah tahu situasi cuaca, situasi geografis, situasi laut. Dia sudah tahu, ya kan? Maka dia apapun risikonya, badai kencang sekalipun dia tidak mau keluar dari perahu itu, tidak dari kapal itu, tidak mau menyelamatkan diri sendiri. Itulah nakoda. Hampir mirip seperti itulah kita para hamba Tuhan. Itu disebut dengan pelayan. Nah sedangkan kata hamba dari kata oikonomos. Oikonomos itu artinya apa? Seorang hamba atau manajer yang dipercaya, pengelola pelayanan ya, pengelola pelayanan. Makanya nanti kan ada namanya struktur badan pengurus harian sinode, badan pengurus harian klasis, atau badan pengurus pengerja harian di gereja ya kan. Nah itu siapa manajernya? Gembala itu menjadi manajernya ya. Tugasnya apa? Tugasnya jelas, menjaga supaya pelayanan itu tetap berjalan, memelihara supaya pelayanan itu bisa tetap bukan hanya bertahan tetapi bisa semakin maju. Jadi itu tanggung jawabnya ya, tanggung jawabnya. Seperti seorang katakan di sini dengan baik bertanggung jawab penuh, bahkan ketika tuannya sedang bepergian pun ya, itu harus tetap bertanggung jawab ya. Kemudian itu pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani itu adalah aset. Aset yang paling berharga di dalam sebuah pelayanan. Ini asetnya Tuhan. Luar biasa. Bukan asetnya sinode, bukan asetnya klasis, ya bukannya aset gereja lokal, tapi asetnya Tuhan, dan itu paling berharga dalam sebuah pelayanan. Maka kita nggak boleh main-main dalam pelayanan, karena itu aset yang sangat berharga. Jadi panggilan bagi setiap umat Tuhan ya adalah untuk apa? Melaksanakan amanat agung yang menjadi semua orang menjadi murid Yesus. Nah ini kita sudah tahu Matius 28, 19, 20. Ya, ini harus hafal juga ini para gembala dan juga para pendeta pejabat majelis ya. Yang dikatakan apa Matius 28? Kalau dimulai dari 18 ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada kiri dan kanan. Itu. Maka saya mengatakan selama ada gereja di dunia ini, ya tidak akan pernah aman. Tidak akan pernah aman. Pasti selalu ada tantangan, hambatan. Tapi percayalah, ada janji Tuhan di ayat yang ke-20b itu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi tugas kita, kalau sudah gereja tidak lagi melaksanakan amanat agung, berarti dia udah kehilangan fungsinya, dia ompong. Gereja ompong, gereja yang tidak sesuai dengan di hati Tuhan itu. Ya. Nah, itu. Jadi harus diberitakan, ya. Jadi setiap orang Kristen, ya, yang telah menerima keselamatan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis mereka menjadi hamba Tuhan. Masih banyak jemaat sekarang ini mereka berpikir, punya pandangan, hamba Tuhan itu siapa? Gembala, ya, majelis, pendeta, ya, penginjil. Tidak. Semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Ya, makanya sebagai hamba Tuhan, ya harus menjalankan fungsinya. Menjadi apa? Menjadi garam dan terang. Nah, itu amanat agung yang sudah mengubah kehidupan kita dari kebinasaan kepada kehidupan kekal, dari kehidupan yang lama yang menuju kepada kematian, diberikan kepada kehidupan yang kekal, ya kan begitu. Dari hidup yang lama diberikan kepada hidup yang baru, gitu ya. Oke. Nah, di Efesus 4 ayat 11-12 Paulus mengatakan bahwa semua kita itu telah dipilih untuk melayani Tuhan, diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, dikatakan di ayat yang ke-11 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan, ada 5 jawatan yang diberikan oleh Tuhan ya untuk membangun tubuh Kristus, yaitu rasul, nabi, kemudian penginjil, gembala, dan pengajar. Tapi sekarang ini tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Ya, sudah selesai itu jabatan itu. Tapi tugasnya ada, ya, fungsinya masih ada. Ya, yang ada sekarang ini secara jabatan yaitu penginjil, gembala sidang, pengajar, ya, pengajar. Nah, itu, ya. Dan jelas dikatakan tujuannya itu apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Jemaat Tuhan. Jemaatnya Tuhan Yesus, bukan jemaatnya gembala. Ya, bukan jemaatnya gembala. Jemaatnya Tuhan Yesus. Nah, kalau gembala mengatakan itu jemaat saya, hati-hati. Ya, nanti ketika jemaat itu pindah ke gereja lain kita ribut. Kamu curi jemaat saya, kamu pengaruhi apa gitu. Ya, nah hati-hati, bukan itu jemaatnya Tuhan Yesus. Ya, ya. Jadi untuk apa? Bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi membangun tubuh Kristus. Bagaimana dia bisa melayani Tuhan? Bagaimana dia bisa terlibat dalam pelayanan? Ya, bagaimana dia bisa beribadah dan semuanya segala itu. Ya, oke. Sekarang bagaimana seseorang bisa tahu bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan dipanggil oleh Tuhan? Ini sebenarnya penjelasannya cukup banyak, tapi saya ambil garis besarnya saja. Ya, garis besar saja. Bagaimana kita yakin bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan. Ya, jadi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus sadari itu diberikan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya, ya. Nah, yang pertama dikatakan kita harus pahami apa kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Itu penting sekali. Kerinduan itulah yang mendorong kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pelayanan. Dan kerinduan itu yang lahir dari hati yang tulus. Ya. Nah, kerinduan itu lahir dari motivasi yang murni. Sehingga ketika kita disakiti, ada tantangan, ada fitnah, ada gosip, karena kuat kerinduan itu, dia tidak akan pernah mundur gitu dari pelayanan. Ya. Yang kedua,
Yakinlah bahwa ada paham bahwa kita paham akan panggilannya. Kita memahami enggak? Benar enggak saya dipanggil ini? Ketika saya dipanggil, ya, untuk apa saya dipanggil? Apa yang harus saya kerjakan, yang saya lakukan sebagai hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan? Itu sudah harus ada. Ya, sudah jelas. Apa, bagaimana, di mana, kapan saya melakukan itu semuanya. Punya keyakinan. Ya, nah itu. Kemudian yang berikutnya, perhatikan bidang-bidang apa yang selalu membuat kita berhasil. Tadi banyak talenta ya, Pak. Masuk kalau dalam Alkitab karunia ya. Karunia yang Tuhan berikan. Kalau tadi karunia jawatan di kitab Efesus itu ya pasal 5, tapi ada juga karunia-karunia yang lain yang Tuhan berikan. Ya, nah itu kita perhatikan di bidang mana kita hamba Tuhan, pendeta itu bukan manusia super yang harus tahu segalanya atau bisa segalanya, mampu segalanya. Ya, ada gembala sidang, dia khotbahnya tidak terlalu bagus, tetapi pada saat dia berkunjung kepada jemaat, bicara dari hati ke hati, nah mengena, ya senang, dirindukan. Akan ada hamba Tuhan pintar khotbah tapi mengajar tidak terlalu pintar. Ada orang yang pintar mengajar, khotbahnya tidak. Nah semuanya itu ada. Nah, jadi semua ada, itu bisa di situ. Ada yang hamba Tuhan lebih senang penginjilan, ya, atau lebih senang konseling, gitu, ya. Nah itu semua bisa dilakukan, dikerjakan pada saat pembalaan. Oke, nah, oke, nah itu perhatikan. Nah sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 7 ini adalah kriteria atau kualifikasi pelayan Tuhan, atau disebut dengan kata penilik, ya, penilik jemaat begitu ya. Oke, saya baca dulu, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Nah, mungkin sudah ada disiapkan Alkitab di depan Bapak Ibu ya, dari Narwastu. Saya akan minta tolong Pak Paris bantu baca kita, Pak. Bantu. Ada Alkitab bawa atau siapa saja silakan bawa Alkitab. Ayat berapa tadi Pak? Sorry Pak. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Pak. Pak, nah, inang urus ilalahi. Saya baca ya Pak. Ya. Dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 saya baca, judul perikopnya syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Timotius 3 ayat 3-4, beginilah firman Tuhan. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat kelima, lanjut. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, Ibu Yuk gantian. Ibu Silalahi, silakan. 6-7. Ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Oke, baik.
Ya, Bapak Ibu calon para hamba Tuhan, kalau dibilang calon sudah hamba Tuhan nih. Nah ini inilah standar, bahkan di atas standar ya, syarat-syarat untuk menjadi penilik jemaat. Ya, penilik jemaat itu ya di dalamnya udah semua lah ya, ada gembala, para pendeta, pendeta muda, evangelis, pemajelis, nah ya pengerja, yang semua yang ada dalam satu struktural ya kan nantinya. Nah, mereka adalah penilik jemaat, ya penilik jemaat. Nah, gembala sidang di dalam memilih pengerja gerejawi, itu judul bukunya. Nah, ini lagi diproses untuk diterbitkan di BPK Gunung Mulia ya. Ya, sebenarnya udah pernah saya cetak terbatas ya, saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan di berbagai daerah ya. Oke, coba kita perhatikan ayat yang pertama ini ayat pertama ini luar biasa. Dari sini kita pahami dulu siapa sebenarnya penilik jemaat atau pelayan Tuhan itu. Dikatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Perhatikan kata yang paling penting di sini adalah penilik jemaat. Siapa itu penilik jemaat? Ini dari kata episkopos. Episkopos, ya. Nah, jadi kata episkopos ini tidak pernah digunakan dalam kitab suci untuk menunjuk kepada rasul. Tidak, kecuali kepada Yudas Iskariot, seperti dikatakan di Kisah Rasul 1:20. Ya, dikatakan gini, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya. Nah, jabatannya ini adalah episkopin. Ya, diambil ya dari orang lain. Perhatikan di sini, kita perhatikan penilik jemaat atau disebut dengan kitab suci yaitu episkopos. Ini menunjuk kepada apa? Ya. Nah, jadi sekali lagi kitab suci tidak pernah menggunakan kata episkopos untuk menunjukkan pada kedudukan jabatan yang lebih tinggi dari tua-tua atau penatua atau pengganti atau penerus jabatan rasul. Nah, ini kalau begitu kata ini digunakan untuk apa? Kata ini digunakan dalam kitab suci untuk apa? Menunjukkan pada pelayan Injil. Ya, pelayan Injil atau pemimpin gereja. Ya, tanpa adanya tingkatan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Dalam struktural, boleh saja yang paling tinggi itu adalah gembala sidang. Atau wakil gembala sidang dan bawahannya. Tapi dalam hal tugas tanggung jawab, mereka semua sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang ini lebih layak dihargai, ini yang lebih layak dihormati, ini yang lebih layak diperlakukan dengan istimewa. Tidak ada demikian. Nah, itu ya, jadi tidak ada. Jadi itu yang nanti perhatikan. Nah, itu perhatikan ya, itu kata dari kata apa tadi episkopos. Jadi ayat yang sama, perhatikan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Perhatikan kata menginginkan pekerjaan yang indah. Sebenarnya ini diterjemahkan dengan kata menginginkan di sini disebut dengan orego ya, orego artinya menjangkau atau mengulurkan, menjangkau sesuatu, merindukan atau berusaha untuk mendapatkan. Jadi satu yang dilakukan itu adalah apa ya? Tidak sifat pasif gitu. Ya, jadi dia kalau dikatakan istilah sekarang ini dia aktif atau proaktif melakukan sesuatu. Dia menjangkau, mengulurkan tangannya, menolong orang lain atau berusaha untuk melakukan sesuatu. Itu kata menginginkan. Itu menginginkan, ya. Nah, jadi di sini berarti harus ada suatu keinginan yang sungguh-sungguh dalam diri hamba Tuhan yang dimasukkan ke dalam hatinya, dalam hidupnya, menyatu dengan hatinya. Jika seorang menginginkan, ia harus menginginkan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan karena dipaksa, bukan karena ikut-ikutan. Ya, tidak. Ya, bukan karena karena itu satu kesempatan gitu. Bukan. Ya, jadi itu ada keinginan sungguh-sungguh dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membawa kemuliaan yang lebih besar bagi Tuhan.
dan melakukan kebaikan terbesar bagi jiwa-jiwa. Nah itu, jadi ini, maka kita dalam pelayanan itu sering kita berdoa begini, Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk melayani Engkau hanya untuk kemuliaan-Mu, dan jauhkanlah dari hamba untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dibesarkan, aku yang semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Nah itu adalah suatu kerinduan kita bahwa bukan kita yang dibesarkan, tapi Tuhan yang dibesarkan. Tapi hari-hari ini banyak kan, ya yang dibesar-besarkan siapa? Hamba Tuhan. Itu bukan lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai lebih redup, lebih kecil pemberitaannya, gitu. Ya, nah, oke. Itu kata menginginkan. Nah, kata yang terakhir dari ayat 1 ini adalah kata pekerjaan yang indah. Ya, pekerjaan yang indah. Nah, perhatikan, ingat pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini ya kepada Timotius di jemaat di Asia, ini ditulis pada abad pertama di mana gereja atau orang Kristen pada saat itu dimusuhi oleh pihak Yahudi, para Romawi, dan juga orang-orang kafir pada saat itu. Nah, kalau mereka mengatakan pada saat itu Kristen, sebenarnya perkataan Kristen itu awalnya hal yang negatif ya, suatu ejekan sebenarnya, suatu ejekan, suatu merendahkan gitu. Oh itu golongan pengikut Kristus. Nah, dianggap pada saat itu golongan pengikut Kristus itu rendah gitu. Maka dikatakan Kristen, ya dari Kristianos, ya golongan pengikut Kristus, ya Kristianos. Itu awalnya itu suatu ejekan, ya. Tapi berkembang terus itu menjadi suatu hal yang positif pengikut Kristus. Mengapa? Karena sudah semakin banyak pengikut Kristus sampai hari ini. Nah, sehingga kita percaya diri untuk mengatakan kata Kristen, bukan lagi suatu ejekan begitu ya. Nah, karena itu pada zaman itu menjadi seorang Kristen ya saja sudah sangat susah, menderita, apalagi kalau menjadi tua-tua, menjadi penilik jemaat. Perhatikan, menjadi jemaat biasa aja, menjadi orang Kristen biasa saja sudah diejek, sudah susah, sudah menderita, dianiaya. Maka di gereja mula-mula itu jemaat itu tidak ada banyak menetap di satu tempat. Mereka pindah-pindah. Dianiaya di sini karena Injil, pindah ke tempat lain. Dianiaya dari situ, pindah ke tempat lain. Makanya ada kata diaspora, menyebar. Nah, mereka menderita tapi Injil semakin tersebar. Begitu. Misalnya Priscilla Aquila suami istri. Ya, mereka dimenangkan itu di mana mereka adalah di suami istri yang dipakai Tuhan melayani luar biasa itu ya. Nah, jadi sekalipun mereka jemaat mendapat penganiayaan, nah mereka tetap bersemangat untuk melayani, gitu ya. Oke. Nah, kata pekerjaan yang di sini adalah itu disebut dengan jabatan tua-tua atau suatu pekerjaan yang membutuhkan apa? Membutuhkan namanya kerajinan, membutuhkan ketekunan untuk melakukan semuanya itu. Nah, karena itu kalau mau jadi tua-tua, mau jadi penilik jemaat itu jangan ya, seperti saya katakan tadi, jangan menempatkan diri yang harus dihargai, dihormati orang-orang lain, tapi tempatkanlah dirimu bahwa engkau memang layak dihargai, dihormati. Begitu ya. Ya, jadi tanpa diminta dihargai, hormati orang lain, pasti mereka dihargai. Kalau tidak pun kita nggak perlu marah. Kadang-kadang Tuhan kalau udah emosi marahnya luar biasa. Hargai dong saya sebagai gembalamu, hargai dong saya sebagai pendetamu, hormati saya sebagai orang pendetamu, hormati saya sebagai orang. Ini jabatan itu mau mengini jadi gembala, mau jadi pendeta, karena mau bekerja bagi pekerjaan yang indah. Itu merupakan suatu pekerjaan, bahkan pekerjaan yang berat. Indah tapi berat. Ya. Tidak mudah jadi gembala, tidak mudah jadi pendeta. Itu banyak tantangannya, banyak godaannya, banyak konsekuensinya, banyak risikonya. Itu. Dimulai dari mana? Dimulai tantangan itu di keluarga. Ya.
kalau dia suami sebagai gembala, didukung full nggak dengan istrinya? Didukung anak-anaknya tidak? Itu tantangan utama itu di situ. Ya kan? Kalau sampai tidak didukung oleh anggota keluarga, nah ini seorang gembala, kalau bapaknya jadi gembala atau ayahnya gembala, ini akan menjadi dilema buat dia. Ya, akan menjadi dilema. Ya, jadi dimulai dari keluarga. Semua dimulai dari keluarga. Termasuk ketika menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Siap nggak istri mendukung suaminya jadi gembala? Begitu. Ya, nah itu penting. Kalau nggak nanti ribut terus di rumah, bertengkar terus di rumah. Mengapa? Kamu memperhatikan jemaat di rumah ini kapan waktumu kan gitu. Padahal sudah atur waktunya di rumah. Atau ada lagi, ya, inilah resiko dari seorang gembala, tidak ada waktu di rumah. Dan juga begitu kan. Ya kan, makanya ada namanya manajemen itu jalan, ya kan, gitu ya. Nah, jadi anak-anak bisa saja protes kalau saya mau jabatan itu dengan pemikiran yang menggampangkan, memudahkan begitu. Tidak demikian, ya. Oke. Jadi perhatikan, menjadi pelayan adalah pekerjaan yang indah, ya, pekerjaan indah. Tadi dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan jabatan penilik jemaat dalam gereja. Maka suatu jabatan memang itu, perhatikan, ditetapkan oleh Tuhan. Dikatakan dalam Efesus 11, perhatikan. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan. Jadi Tuhan yang menetapkan bukan saja rasul, ya, tetapi menetapkan gembala, menetapkan pengajar, dan menetapkan pelayan-pelayan yang lainnya. Nah itu Bapak Ibu, ya. Nah sekarang coba kita perhatikan dulu nih. Tadi yang sudah dibaca tadi ya, syarat-syarat bagi penilik atau pelayan jemaat. Apa syarat-syaratnya Bapak Ibu? Nah ini kita bisa perhatikan syarat-syarat ini. Ya. Nah dari 1 Timotius 3:1-7 tadi. Nah inilah Rasul Paulus menasihatkan siapa? Timotius dan jemaat agar tugas ini tidak diberikan kepada seorang, ya, dikatakan kepada orang sembarangan, tidak boleh. Maka dibuat persyaratan itu. Jadi jangan gunakan standar dunia, ya, harus adakan standar rohani, standar kerajaan Allah. Mengapa saya mengatakan begitu? Standar, tidak boleh standar dunia. Masih ada gereja terjebak dengan standar dunia itu. Standar dunia itu apa maksudnya itu? Ya, contohnya gini. Mau mengangkat seorang gembala sidang karena dia punya fasilitas. Dia orang bisnismen, dia punya tempat, ya, segala fasilitas apapun bisa disiapkan. Nah, berdasarkan kriteria itu, padahal dia tidak punya kapasitas secara rohani, hanya dia orang Kristen. Nah ini tentu tidak boleh, ya, tidak boleh. Sarana kita butuhkan, fasilitas kita butuhkan. Gereja-gereja yang menekankan mengangkat termasuk majelis, ya, majelis, gembala mengangkat majelis karena dilihat dari kemapanan dari secara ekonomi, ya, ekonomi. Hati-hati kalau dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, belum sungguh-sungguh bertobat, suatu saat dia akan atur gembala sidangnya. Bahkan suatu saat gembala sidangnya pun bisa disingkirkan. Bukankah hal itu sering terjadi di gereja? Sering. Makanya dari awal harus hati-hati melibatkan orang dalam tim pelayanan. Ya, harus benar-benar sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi memilih-milih, jangan besarkan standar dari sarana-prasarana saja, jangan. Itu baik, tidak salah. Gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Mengapa? Karena melayani Tuhan adalah suatu panggilan terhormat. Tidak boleh sembarangan. Kalau sudah terhormat juga dikatakan indah. Maka harus ada syarat atau kriteria bagi yang akan dipilih. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya. Syarat-syarat itu dikelompok dengan beberapa kelompok, ya. Kelompok pertama itu disebut dengan kelompok kesempurnaan moral. Ada orang bilang gini, Pak, kalau itu persyaratannya tidak satu pun kita memenuhi syarat, Pak. Sempurna banget. Nah, mungkin mampu nggak kita untuk hal itu? Kira-kira seperti itu, ya.
Memang nggak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Ya, tapi kita menuju kepada kesempurnaan itu ketika kita mau untuk mengerjakan, melakukannya. Maka dikatakan di ayat 2 itu tidak bercacat. Tidak bercacat itu berhubungan dengan moral, ya. Ya, moral. Yaitu apa? Harus suami dari satu istri. Ini penting sekali nih. Jangan sampai ada pemimpin rohani, gembala, ada istri yang sah, ada istri simpanan begitu, ya. Nah, ya. Nah, itu hati-hati. Atau sebaliknya, kalau dia istri harus punya suami hanya satu selama hidup gitu, ya. Ya, selama hidup, kecuali maut yang memisahkan, ya. Nah, kemudian dikatakan menahan diri, atau jangan orang yang emosional. Kita emosi boleh, marah pada tempatnya, ya, karena jemaat atau hamba Tuhan, teman hamba Tuhan melakukan dosa, kita tidak kompromi, kita boleh marah, ya, marah karena pelanggaran yang dilakukan, tapi bukan amarah yang membawa dendam, sakit hati, kebencian. Nah, juga dikatakan juga bukan peminum. Wow, di kampung-kampung sana masih banyak itu, di hutan kita sana ini peminum, ya. Ya, Senin sampai Jumat di Pak Tertuak. Nanti kalau sudah marhalado, ya, ditinggalkan dulu itu. Nanti hari Minggu baru dia jadi malaikat, begitu. Ya kan, begitu, ya. Nah, itu yang ada itu. Kadang-kadang di belakang sana, di pastori di belakang itu minum anggur dulu, apalagi cuma ambil perjamuan kudus diminum dulu tuh. Ada yang mesti minum dulu, berani bicara begitu. Jadi peminum gitu. Saya pernah mengikuti konseling pranikah yang dilakukan oleh seorang pendeta di mimbar itu, dia sambil merokok begitu, ya kan? Tidak tahu orang ini masih hidup atau tidak, tuh, ya, sambil merokok, yang membimbing orang untuk pranikah, luar biasa itu, ya. Nah, tadi ada lagi kehidupannya dikatakan jangan pemarah, hati-hati, hamba Tuhan harus sabar, ya, jangan suka marah-marah terus, nanti jemaat cepat kabur. Ada itu teman, ya, gerejanya dibangun besar, luar biasa, perlengkapannya mantap, musiknya mantap. Lalu saya lihat jemaatnya mana di sini. Nah, dikatakan pada kabur, Pak. Kenapa kabur? Pendetanya marah-marah mulu. Ya, di mimbar aja mempermalukan istrinya, di mimbar aja mempermalukan anaknya. Nah, bagaimana jemaat yang lain? Wow, hati-hati. Jadi hamba Tuhan tidak boleh menegur istri di jemaat kalau sekalipun melakukan kesalahan. Tegurlah nanti setelah di rumah. Demikian juga istri, tidak boleh menegur suami di depan jemaat. Nanti diskusikan di rumah. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh suami pada saat pelayanan, jangan ditegur di depan jemaat. Ya, harus menjaga wibawanya. Begitu, ya. Oke, nah itu harus dijaga. Kemudian jangan hamba uang. Nah, ini masih banyak, ya, mau melayani karena apa? Karena demi uang, ya, supaya menjadi suatu penyelamatan kampung tengah begitu, ya, demi uang. Makanya orang-orang mengejar-ngejar persepuluhan kalau motivasinya karena uang, hati-hati. Tapi kalau motivasinya karena untuk membutuhkan biaya operasional pelayanan, ya boleh saja, ya kan, begitu, ya. Oke, kehidupannya pun harus telah menjadi kesaksian yang baik di luar jemaat. Ya, di mana kita tinggal, rumah di mana kita tinggal, atau di mana kita bekerja, ya. Jadi namanya baik. Keseluruhan jemaat, ubahlah, janganlah buat pendeta, nanti ditolak di mana-mana katanya begitu. Ya kan? Diposisikan kadang-kala, ya, begitu, ya. Oke. Nah, jadi kedua itu syarat moral. Syarat yang kedua adalah syarat-syarat mempunyai sifat positif yang tepat. Yaitu dikatakan pendeta atau gembala pelayan Tuhan harus bijaksana. Luar biasa ini. Harus bijaksana, harus sopan. Suka memberi tumpangan. Jangan hanya mau diberikan tumpangan tapi kita nggak mau beri tumpangan. Ya. Nah, ini perlu, makanya rumah gembala sidang itu siap dikunjungi 24 jam oleh jemaat. Jangan menutup pintu. Ya. Ya, dengan segala persoalan masalahnya. Nah, itulah. Jadi siapa yang suruh jadi gembala? Akan gitu. Kalau nggak mau ada
Ada yang gembala yang saya kenal seperti itu sampai hari ini. Tidak boleh jemaatnya berkunjung ke rumahnya. Tidak boleh. Hamba-hamba Tuhan ini nggak boleh. Jemaatnya pun ya hanya sedikit begitu-gitu aja teruskan begitu ya. Ya kenapa ya? Aku kan, waduh, mau datang konseling nggak boleh, ketemu di luar. Harus itu, ya harus itu. Jadi kalau saya praktekkan di dalam rumah tangga kami. Kami siapkan satu kamar khusus untuk hamba Tuhan. Kalau ada yang datang dari berbagai daerah, nggak usah nginap di hotel, nggak usah nginap di tempat lain. Kalau mau nginap di rumah, makan apa yang disediakan di rumah. Memang itu doa kita kepada Tuhan. Tuhan, kami butuh rumah di mana ada kamar, ya supaya setiap hamba Tuhan yang datang dari berbagai daerah boleh nginap di rumah ini, berdoa di rumah ini, makan bersama di rumah ini, bercakap-cakap di rumah ini. Tuhan buka jalan. Akhirnya kita siapkan kamar satu itu di atas untuk hamba Tuhan. Ya, kalau nggak ada, ya sampai hari ini kalau nggak ada penghuninya, hamba Tuhan kosong gitu ya. Nah itu kita siapkan, kita lengkapi begitu ya. Nah berikan tumpangan, ya tumpangan. Oke, kemudian cakap mengajar. Nah cakap mengajar ini relatif dan juga memang harus begitu ya. Nah, kemudian peramah, pendamai. Kehadiran kita harus ramah dimanapun, kapanpun, dalam segala situasi apapun. Kita harus ramah. Jangan ramah karena ramah. Jangan damai karena orang bawa damai. Enggak. Nah, orang dalam keadaan bermusuhan sekalipun, bertengkar sekalipun, kita tetap membawa damai. Dulu pernah saya nangani jemaat begitu ribut suami istri. Ya, saya harus tangani. Di mana ributnya? Bukan di dalam gereja. Ributnya di tempat mereka berdagang. Suaminya tampar istrinya, lempar istrinya dengan batu, hampir kena di pelipis matanya, berdarah-darah. Akhirnya istrinya telepon, "Pak, tolong saya, Pak. Ini bapaknya anak-anak berlaku kasar kepada saya mau lapor kepada pihak polisi." Saya bilang, "Tahan dulu, tahan. Saya tunggu, saya datang." Saya datang. Saya lihat memang sudah berdarah-darah itu pelipisnya, ya dilempar oleh istri suaminya. Ya mereka sama-sama berdagang itu, bertengkar di depan banyak orang. "Ayo tutup dulu dagangmu, ayo ke rumah. Kita biasa di rumah kalian." Ya, kita ke rumah mereka, istrinya yang duluan, suaminya nggak datang-datang. Saya telepon, "Bapak harus mesti datang. Saya udah ada di rumah ini, mau mendamaikan mereka." Ya, di depan saya belum saya ngomong apa, boleh bertengkar terus mereka saling mempersalahkan. Wah, luar biasa. Ya, harus sabar, membawa damai. Saya bilang, sekarang gini, kalian mau bertengkar terus silakan. Mau berdamai atau mau bertengkar? Ya udah, kalau mau bertengkar terus sudah baku hantam aja depan saya. Ayo silakan, bilang gitu. Ini Pak Pendeta, ini preman, ya kan gitu. Ya, itu ya. Nah, akhirnya sekarang gini, kalau mau berdamai, saya berikan kesempatan. Bapak diam dulu. Ya, Bapak menguasai diri. Dengarkan apa kata istri. Kalau itu salah, katakan salah. Jangan membela diri. Ya, giliran ibu yang bicara sekarang. Bapak diam. Setelah itu baru nanti bapak gilirannya. Ya, pokoknya nggak boleh dicelah. Akhirnya bapaknya diam, dengar aja. Tapi hatinya sudah mulai gondok, diam papa, tahan. Sudah, kata Rita, sudah selesai Bu. Masih banyak sih Pak, nggak bisa dikeluarkan semuanya. Ya, yang paling penting ini menyakiti hati Ibu, yang paling menyakiti mana? Sudah sih kalau menyakiti, udah. Sekarang giliran Bapak yang ngomong, Ibu diam. Ya, siap Pak, katanya. Setelah suaminya ngomong, "Bukan begitu, kamu yang lakukan." Ibu diam, tadi Bapak udah dengar loh. Nah kan? Ya sudah, akhirnya diam ibunya, saling dengar. Benar Pak, seperti ini Ibu benar benar Pak. Sekarang mengaku dosa, mengaku kesalahan. Ya, damai. Ya, itu tidak mudah. Itu tidak bisa hanya 15 menit. Itu hampir 2 jam saya mendamaikan mereka itu. Pertengkaran itu. Itu luar biasa. Itu kalau benar-benar kita melakukan tugas kita sebagai gembala. Gitu ya. Nah, saya datang kepada rumah jemaat, kunjungan jemaat. Pas sudah mau arah ke rumahnya, saya dengar ada suara yang berteriak-teriak. Nah, seperti ini ada pertengkaran ini.
antara suami istri ini. Pokoknya ribut lah, udah keluar di situ bahasa-bahasa yang tidak enak didengar, bahkan sampai ke kebun binatang pun keluar. Ya keluar. Aduh, ini saya mau masuk gak nyaman. Tapi kalau saya tinggalkan di kondisi begitu, gimana tanggung jawab saya sebagai gembala ini? Aduh, pengecut saya kalau saya tinggalkan. Udahlah, tetap saja apapun risikonya, tetap harus kunjungi, datangin. Nah, ternyata anaknya ada di depan sedang main-main. Ya, sedang main. Nah, anaknya langsung, Pak Pendeta datang, Pak Pendeta datang, Pak Pendeta datang. Nah, suami istri, bapaknya, orang tuanya dengar ketika anaknya begitu, langsung hening cipta semuanya. Nah, diam semuanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi apapun. Begitu. Ya, saya masuk ke rumah. Ya, masuk. Seolah-olah saya tidak tahu apa persoalan itu. Wah, mereka langsung ramah. Selamat Pak Pendeta, sore Pak Pendeta. Nah, istrinya yang duluan, suaminya masih di belakangan, datang. Oh iya Pak Pendeta, silakan duduk Pak Pendeta. Oh, ramanya luar biasa. Ya, ramanya luar biasa itu. Wah, saya duduk. Ya, setelah saya duduk, merasa tidak nyaman. Maaf, tadi saya dengar sepertinya ada ini suara-suara yang kencang. Nah, enggak apa-apa, itu tidak Pak Pendeta, itu biasa saling menegur satu sama lain. Anaknya bilang, bukan Pak Gembala, Pak Pendeta, mereka Bapak Mama bertengkar tadi. Itu luar biasa, ini anak ngasih tahu. itu mungkin kepada anak ini, anak kurang ajar dalam hatinya, mungkin seperti itu kan. Ya, perdamaikan lagi. Wow, luar biasa itu. Itulah kalau melakukan tugas gembala luar biasa itu, ya. Jadi harus pendamai lah, ya. Kemudian ketiga adalah kedewasaan rohani. Ya, kedewasaan rohani di sini dalam hal seseorang yang baru bertobat tidak dapat menjadi pemimpin jemaat. Tidak boleh. Mengapa? Ini akan cenderungan menjadi sombong. Ya, jadi biasanya orang seperti ini karena dia punya fasilitas, punya sarana, lalu kita angkat. Ini orang seperti bisa jadi sombong. Ini gereja berdiri karena saya banyak nyumbang ini. Itu ada mimbar, siapa yang beli? Saya yang beli. Ini kursi-kursi yang ada di sini, itu siapa yang beli? Uang saya. Layak dong saya dihargai, dihormati, ditempatkan yang terhormat. Nah itu. Nah, orang yang baru bertobat. Banyak orang yang punya sarana fasilitas tapi dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, melihat semua yang dimiliki itu adalah dari Tuhan, maka diberikan tanpa menghitung-hitung pengorbanannya itu. Itu semua untuk Tuhan, itu kemuliaan Tuhan. Dan entah dia mau di situ atau tidak, itu terserahlah. Yang penting itu atau tidak, itu terserahlah. Yang penting baik. Nah, itu dulu yang mau saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi setengah jam lagi setelah break ini. Apa Ibu? Ya. Silakan saya serahkan kembali dulu kepada Pak Ilan. Silakan Pak Ilan. Ya. Halo, makasih Pak Dok. Ini Pak Ilan lagi ada terima telepon dari di kerjaan dia. Ya. Mungkin untuk sesi ini kalau ada yang mau ditanya